Rogo Sukmo saya ada zodiak Gemini yang ada di Australia. Seorang laki-laki berumur 27 tahun yang ingin sekali bertemu ibu kandungnya karena dia sempat dibuang dan hampir mati oleh ibu kandungnya sendiri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kimacan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya.
Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 5 hari yang lalu. 5 hari. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Australia. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di negara Australia. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 27 tahun Masih muda. yang ingin sekali bertemu ibu kandungnya karena dia sempat dibuang dan hampir mati oleh ibu kandungnya sendiri. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki ya, 27 tahun, single ya, mempunyai tujuan ya, puncak keberhasilannya ya, yaitu ingin bertemu dengan sosok ibu kandung yang membuangnya pada saat melahirkan. Ya, itu tadi. Puncak dari keberhasilan seseorang kan berbeda-beda. Ya, ada titik puncak pencapaiannya yaitu ingin mempunyai rumah, mobil, usaha, ya, kaya raya, hidup bahagia. Tapi untuk Gemini ini beda dari yang lainnya. Dari dulu dia ingin sekali melihat sosok orang tua ibunya yang pernah membuangnya. Ya, ini salah satu subscriber kita ya. Dia like, komen, dan share ya. Itu tadi komentarnya mendoakan satu sama lain. Di kolom komentar di bawah banyak sekali yang mengaminkan. Kurang lebih 70 ke bawah, 70 ke atas. Ya. Ya. Dia berharap itu ya. Dan dia sudah bekerja di Australia itu sudah 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oh, ya. Sebelum 5 tahun dia bekerja di Australia dan dia bilang dengan ibu angkatnya, ya, Bu, pencapaian saya di umur 27 harus bisa bertemu dengan ibu kandung saya. Dan ibunya, iya nak, ibu akan bantu itu semuanya. Ibu akan cari tahu keberadaannya. 5 tahun ibunya berusaha untuk mencari. Semenjak anak angkatnya ini merantau ke Australia, ya, dia mencoba untuk mencari tahu. Ya, itu tadi. Akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Di 27 tahun yang lalu, ya, ya, seorang anak yang dilahirkan di parkiran musola, yang mana ini anak tidak diharapkan oleh ibu kandung. Ya, karena ibu kandungnya pergaulan bebas, sehingga si laki-laki ini tidak mau bertanggung jawab. Ya, takut orang kampung tahu, takut orang tuanya tahu, dia selalu pakai baju besar dan pakai korset biar untuk menutupi itu semua. Dan dia hari hanya ya,
Dia pergi subuh-subuh jam 2 subuh keluar dari rumah, menahan sakitnya perut itu. Ya. Menahan sakitnya perut, bukannya cari tempat yang baik ya. Mukul. Dipukul-pukul lagi. Anak nggak tahu diri kata dia. Di umur 9 bulan. Anak nggak tahu diri. Ibu kowe sih nggak tahu diri. Nah, gini. Ya. Dan akhirnya dapatlah tempat di musola, di parkiran. Ya, begitu cepatnya proses Tuhan mengeluarkan dia. Karena Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu ini ibu tidak ada Tidak akan. ingin maksud tidak baik untuk anak ini. Nggak kayak orang-orang durasinya lama, cepat ngeluar hari-harinya, ngeluar anaknya cabut sama dia, dibanting. Pas pada saat saya lihat 27 tahun lalu dibanting, owe tutup mulutnya, ya, dianu pakai gendongan, tidak ada celah. Oh ya berukut gitu ngeki ya. Seperti pocong. Lagi itu bisa napas atau nggak napas nggak mau peduli. Jadi pertamanya si kain itu Anjir. dilapin darahnya Buat semua. ngelapin darahnya. Hari-hari dibuang. Oh ya Allah. Diputus pakai batu. Ah, Diputus pakai batu. ya Allah. Hari-harinya dibuang, Anjir. ya. Dia dibungkus. Anjir. Berharap anak itu mati. Motor nggih. Berharap anak itu mati dan tidak ada kabar dan dia langsung pergi. Dibuanglah anak itu di pinggir semak-semak. Oh ya Allah. Jam 2 dia putar-putar ya. Jam 3 di lahiran ya. Anak itu baru ditemukan jam 7. Jam 3 subuh, jam 7 paginya niki berapa jam? Malah 4 jam, Rek. Ditutup Ya Allah. dengan tali pusar Ya Allah. dan darah masih di muka-muka. Ya Allah. Ya. Ada ibu-ibu Anjir. dengan bapak-bapak berjalan mau cari sayur di semak-semak lalang-lalang tuh lah. Oe. Dia kira itu ular. Ibunya ular itu, Pak. Enggak, kok ini kayak anak manusia. Dia anu kayu. Benar. Ditutup. Tuhan itu sangat luar biasa ya. Kalau belum waktunya kamu mati, tidak akan pernah mati. Ya, sudah waktunya kamu untuk bertemu dengan orang untuk ditolong dengan orang yang tepat, pasti akan ada orang datang. Akhirnya diambil lah, teriak-teriaklah ibu itu, ini bayi masih baru lahir ini bayi. Ya, akhirnya satu kampung penuh saya akan mau ngambilnya, tapi masukin taruh kantor polisi dulu. Datanglah di kantor polisi. Pak, saya akan mengambil ini. Oh jangan, ini kita masukin panti asuhan. Tolong Pak, saya akan bertanggung jawab buat anak ini. Karena anak ini saya temukan di situ Pak. Saya yang orang pertama menemukannya. Dan kebetulan sepasang muda-mudi ini, ya, udah 3 tahun menikah, belum punya anak. Tuhan ya, pas sekali dipertemukannya. Saya belum punya anak Pak, saya akan asuh. Apa persyaratannya untuk mengangkat anak? Oh harus ini prosedurnya. Dijalanin sama dia. Ya, dan akhirnya satu bulan Pengurusan. Ya, 1 bulan pengurusan semua. Akhirnya ada yang diketahui, dicurigai. Dicurigai anak. Tapi si ibu kandungnya ini ya pergilah keluar kota. Ya, pergilah keluar kota. Ini asli Batu Malang. Ya. Batu Malang. Ya, di 27 tahun yang lalu. Nah, tapi oleh karena orang kampung nggak menghebohkan, ya sudahlah. Orang anaknya sudah keurus kok. Tapi orang kampung itu curiga bahwa itu anaknya, karena tiba-tiba dia pergi ke luar kota. Tapi ya sudahlah. Nah, dengan berjalan waktu bertumbuh, beda 3 tahun, ibu angkatnya hamil. Dan dianggap seperti anak kandung sendiri. Itu terungkap pada saat anak itu sudah kelas 3 SD, bahwa dia itu anak angkat. Karena orang-orang kampung menceritakan semua kampung itu dulunya dibuang di sana dan diangkat oleh ibunya. Akhirnya nangis-nangis di sekolahan dan ibunya menceritakan iya di 3 tahun yang lalu ya, di 3 tahun yang lalu maaf
Ya. Iya, di 3 Di tahun. pokoknya pas pada saat dia sekolah ya, di kelas 3 ya. Berapa tahun yang lalu kamu dibuang, ibu menemukannya. Jam 7 kamu dibuang, dililit dengan kayu. Saya pikir kamu mati. Kamu masih hidup. Ibu urus kamu, betul. Kamu bukan anak kandung ibu. Tapi ibu menganggap kamu seperti anak kandung. Wah, nangis. Mana ibu kandung saya? Ibu kandung kamu pergi meninggalkan kamu. Dia membuangmu. Akhirnya lama dia mengerti. Sudahlah. Ya. Dan tapi rasa sayang dari ibu angkatnya ini ya dengan dia sama persis. Dia baiknya dengan anaknya. Sehingga si Gemini ini sayang sekali dengan adik-adiknya. Ya, dengan berjalannya waktu dia mempunyai 2 adik lagi. Jadi 3 saudara. Nah, di ulang tahun SMP, ulang tahun SMA, dia bilang, "Bu, nanti ibu cari tahu siapa ibu saya." Emang kenapa? Ya sudah, lupakan anak, katanya. Gak apa-apa Bu, saya pengen tahu bentuk dan kondisi ibu saya. Itu aja. Nanti kamu lupain ibu lagi. Saya tidak akan lupakan ibu. Saya pengen tahu, inilah pencapaian saya. Dari SMP, SMA. Akhirnya dia berangkat ke Australia. Karena awalnya dapat teman. Dia ke Jakarta ya, dapat teman. Ya. Dia dapat beasiswa. Dapat beasiswa, akhirnya ke Australia dari temannya ini, dapat channel, dan akhirnya dia bekerja sambil kuliah. Di Australia. Dan di sana dia ITE. IT. Oh, alah. Ambil bekerja dan saat ini mapan. Mapan sekali. Jadi dia tanggung jawab untuk sekolahin adiknya, orang tuanya, rumah orang tuanya bagus. Ini untuk ibu, bukan saya. Tapi satu saya pencapaian, Bu, bantu saya untuk mencari tahu ibu kandung saya. Tapi nak, kalau ibu kandung kamu sudah meninggal berarti tidak jodoh. Tapi saya yakin sekali dia masih hidup. Oh ya udah, Bu. Nah, secepatnya informasikan karena di bulan Desember ini saya dapat cuti. Akhirnya, Dek, ibu dapat kabar bahwa orang tuamu di sini. Jadi beda 3 daerah. 3 daerah dari Batu. Karena ibu kandungnya tinggal dengan anak perempuannya yang menikah dengan laki-laki. Tapi anaknya sebagai ibu rumah tangga. Ya, jadi dia tinggal dengan anak kandungnya. Ya, perempuan. Suaminya nggak ada. Mungkin cerai atau nggak, gimana sih, nggak ngerti. Ya, oh ya Bu, bagus lah Bu. Ya, bagus Bu. Ya, saya awal Desember datang. Oh iya nak, itu pencapaian saya. Setelah itu saya tenang. Ya, akhirnya dia datang. Kemarin dia datang. Ya, kemarin dia datang. Dan akhirnya saya rogoh sukmo sebelum dia datang. Sebelum datang ke Indonesia. Jadi ibu kandungnya ini bagus nih. Bapaknya bagus, ibu angkatnya bagus, bapaknya bagus, bapak angkatnya, keluarga dari mereka pun bagus. Benar-benar. Ya, bagus. Dicarilah mereka. Bu, kalau perlu dana bilang. Soalnya buat beli bensin, buat beli makan, buat ongkos. Oh iya nak, kirimlah buat tantemu buat cari-carinya. Dikirim. Dan akhirnya bilang dengan teman yang di Australia, nanti saya akan mau pulang sebentar ke Indonesia untuk melihat kondisi orang tua saya. Lalu apa? Pada saat kamu bertemu orang tua kandungmu nanti, lihat nanti aja. Ini ibadahnya bagus loh. Ibadahnya bagus, sedekahnya bagus, dengan orang tua angkatnya, walaupun dia tahu ini anak ibu angkatnya. Tanggung jawab sekali. Harus ya. Ibu, ini rumah yang saya buat ibu, bukan saya. Itu bukan pencapaian saya, tapi itu hadiah ibu sudah membesarkan saya. Ibunya tidak matre. Ibu angkatnya tidak matre. Ya, walaupun anaknya di sana, karena anaknya pinter. Anaknya pinter sekali. Ya. Dan akhirnya saya rogoh sukmo Gemini, Australia. Asli Batu, Malang.
yang mana dibuang oleh ibu kandungnya pada saat umur 1 hari. Dibuang di pinggir ilalang. Udah semut loh. Udah disebutin Udah disemutin. Semut-semut yang merah itu Ya loh. Allah, semut rang-rangan gitu. Beda berapa jam lagi mungkin sudah nggak tahu ya. Udah nggak tahu ya Allah. Tapi Tuhan Maha Kuasa. Anjir. Akhirnya ya saya Rogo Sukmo, dia habis sholat isya ya, dia main apa namanya, komputer laptop ya, anjir. tertidurlah di sofa. Tertidur di sofa pulas sekali ya. Dan akhirnya saya masuk ke Rogo Sukmo Gemini. Ya, pada saat Rogo Sukmo Gemini ya, dia melihat langsung adegan. Oh, saat proses itu Ki. Betul. Ya Allah. Sama persis yang diceritakan ibu angkatnya dengan adegan yang di dalam mimpi. Dalam mimpinya. Ya. Dia seperti duduk di pinggir musola melihat bolak-balik seorang wanita yang pakai sarung. Ya, baju tapi pakai sarung gitu. Ya, sarung itu yang buat lilitan. Buat lilit. Ya, dan akhirnya masuk di pinggir. Keluar ditutupnya gini. Pas pada saat dia mau bilang jangan ditutup, diam, lempar batu ya, gitu. Karena dia posisinya seperti anak kecil umur 9 tahun. Dan dia gemetar lihatnya. Anak ini pas ditarik lepas ya gitu, karena dia sibuk. Pas dia lepas ya, dia sibuk membersihin darah. Pas anak itu dalam mimpi mau masuk ke situ, lempar ya gitu. Setelah saya bilang biarkan, inilah celah semesta untuk melihatkan langsung kejadian kamu dibuang oleh ibumu. Kimacan, itu ibu saya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa seperti iblis Kimacan? Jangan pernah salahkan siapapun. Jangan pernah salahkan siapapun. Kau lihat saja. Apabila kau sabar, apabila kau tenang, apabila kau yakin, Tuhan akan percaya kepadamu dan Tuhan akan mempertemukanmu di kemudian hari. Akhirnya dia sabar. Dia sabar ngucapin terus Allah Akbar, Allah Akbar sampai dibuang. Pas dibuang dia bisa lari loh. Wanita hamba habis hamilan dia bisa lari ke jalan besar. Padahal yang saya lihat ya, kalau wanita kalau hamil itu terbaring ya. Lagi diko. Itu iblis kali ya. Terbaring lari, lempar lari. Ya Allah, Kimacan, bagaimana nasib anak itu? Inilah nasib anak itu yang sedang berdiri dengan saya. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab, beda dengan orang tuanya. Akhirnya dia terdiam. Iya, nanti setelah ini kau hubungi ibu angkatnya untuk menanyakan bagaimana, apakah sudah dapat alamatnya. Ya, udah kayak gitu. Jam subuh jam 3 jam 4 dia terbangun. Dia telepon ibunya, Bu. Kalau nggak salah dia subuh, dia itu siang pagi gitu loh. Ya. Oh iya, Bu, gimana Bu? Udah dapat apa belum, Bu? Oh udah. Alamatnya di tiga desa dari kita. Oh iya Bu. Iya. Ya udah Bu, besok saya ke sana. Kok buru-buru? Kata dia. Iya, buru-buru. Naik pesawat yang termahal. Naik pesawat termahal dari Australia ke Indonesia yang termahal. VIP. Pingin cepat itu. Ya. Dan akhirnya pas pada saat dia di pesawat, dia zikir terus. Ya Allah, kuatkan saya ya Allah. Ya Allah, kuatkan saya ya Allah. Apa yang saya bisikan di situ? Pada saat kau bertemu dengan ibu kandungmu, jangan dendam, jangan benci, ya. Jangan keluarkan kata-kata kotor atau kata-kata jelek pada ibumu. Selebihnya terserah kamu. Baik Kimacan. Dia dengar suara saya. Akhirnya sampailah dia di Batu, Malang. Sampai dia ketemu dengan ibunya, tantenya segala macam di rumah itu. Ya, istirahat bentar sejam, diberikan minum. Udah siap nak? Siap. Diantarlah
Ya, diantar ke sana naik motor 3 motor. Oh, 3 3 motor diantar. Dan bertemulah rumahnya. Oh, ketemu rumahnya. Rumah gubuk, rumah tua, yang mana pas pada saat mereka datang ke sana, ya, anaknya tidak ada. Menantunya. Anak dari ibu itu tersebut Yang nggak ada, yang perempuan tidak ada, ya, Menantu. menantu pun tidak ada. Dia tinggal sendirian. Ya, anaknya terakhir. Ya, dia masuk, permisi, benar namanya ibu ini. Oh iya, saya sendiri. Oh iya ibu dulunya pernah di daerah sana ya? Oh iya. Oh berarti masih ada saudara dari ini ya? Oh iya kok bisa tahu? Ibu sama siapa di sini? Anaknya masih jauh. Ya di luar anak. Di luar aja. Oh sama anak saya perempuan. Dengan ipar saya juga. Menantu saya. Nggih. Oh iya bu. Ibu ini kita dari kampung sebelah. Ada yang mau bertemu. Ada yang mau bertemu. Siapa? Seperti apa kondisi ibunya? Ih. Udah pripun ae, Bang. Ya. Umur 53, tapi seperti 65. Kurus, hitam, tidak terurus, lumpuh, dan tidur Di lantai. di Kursi. bukan di Depan. apa namanya, kasur tipis, Kasur. Oh, tidak terurus. Ibu kalau boleh jujur, kata orang tuanya ya, ibu masih ingat kejadian 27 tahun yang lalu? Apa ya kata dia? Ibu pernah membuang seorang anak yang mana ibu lahirkan di musola yang di sana. Oh enggak. Ibu lagi sakit ini. Kalau ibu jujur, insya Allah Tuhan ijabah penyakit ibu. Tapi kalau misalnya ibu tidak jujur, mungkin Tuhan akan memberikan lama penyakit ini. Berlinang air matanya. Berlinang air mata ibu itu setelah ibu kandung angkatnya berbicara seperti itu. Akhirnya apa yang dihadapi Gemini? Dipanggil lah anaknya. Sini nak. Tidak ada tetesan air mata sedikit pun. Tapi dia tersenyum. Dia tersenyum sampingan dengan ibu kandungnya. Ibu kandungnya menangis Bombay, menangis air mata. Ibu, saya anak yang 27 tahun yang lalu berdekatan itu, berhadapan. Yang ibu buang di depan musola. Pas di tempat lalang-lalang. Ini saya bu, 27 tahun yang lalu. Sekarang umur saya 27 tahun yang lalu. Nama saya ini. Saya dibesarkan oleh ibu ini. Ibu ini membesarkan saya sampai saat ini. Dan saya bekerja di Australia. Dan ini saya punya waktu sebentar untuk mencari ibu kandung saya yang membuang saya di 27 tahun yang lalu. Dengan lantang seperti itu. Menangis, ibunya nangis, terseduh-seduh. Kenapa ibu menangis? Dia bertanya, dia menjawab, dia berkata seperti ini ya, si Gemini. Kenapa ibu menangis? Tapi sambil tersenyum. Ibu gak usah menangis. Kenapa ibu menangis? Ibu menangisin ada dua hal. Ibu kaget ya kalau saya masih hidup. Ibu kaget ya kalau saya bisa bertemu ibu dan melihat wujud ibu seperti ini. Ibu kaget ya. Mungkin ibu harapkan saya sudah mati pada saat itu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saya bisa membanggakan orang tua angkat saya. Terima kasih ibu. Pencapaian saya 27 tahun akhirnya tercapai. Semoga ibu sehat. Semoga ibu bisa menjalani hidup dengan bahagia. Saya tidak bisa lama di sini. Saya sudah melihat ibu kandung saya. Mohon maaf, saya tidak bisa berbuat banyak untuk ibu. Karena ibu kandung saya adalah ibu angkat saya. Semoga doa saya yang terbaik buat ibu. Ayo ibu kita pulang. Tegar. Tegar sekali. Oh, dek, Mas, udah segitu aja. Udah bu, ayo kita pulang.
Nah, sehat-sehat ya Bu ya. Salam buat anaknya dan salam buat Bapak. Nangis kayak orang. Ya, pulang naik motor bertiga. Sampai rumah, Mas kenapa? Sudah lega Bu. Sudah lega. Saya sudah lihat sosok bukan diri saya. Saya tidak dendam, saya tidak benci, saya tidak ingin membalas apa yang dilakukan, tapi saya lega. Saya sudah mendoakan ibu saya. Ya, dan akhirnya si Gemini sudah sampai titik puncak pencapaiannya. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Gemini, ya. Apabila kalian di posisi si Gemini, yaitu anak yang dibuang, ini benar-benar yang dibuang, bukan dititipkan ya. Anak yang dibuang, ya. Semoga berbesar hati seperti si Gemini, karena tidak semua orang bisa berbesar hati seperti ini. Dan untuk wanita-wanita di luar sana, ya, kalau kalian berani untuk melakukan hal seperti itu, harus tahu resikonya seperti apa, ya. Kalian gugurin atau kalian buang anak, fix Tuhan langsung mencatat takdir burukmu setiap hari. Ya, karena itu adalah hasil perbuatan kalian. Ya, saya beritahu sekali lagi ya, untuk wanita-wanita di luar sana atau untuk laki-laki di luar sana, ya, yang berzina tapi tidak mau bertanggung jawab, akhirnya anak yang jadi korban, hati-hati. Ya. Kenapa kalian di posisi ini terus, penderitaan terus, sakit tidak sembuh-sembuh, rezeki susah? Itu adalah kutukan dari semesta atas perbuatanmu. Nah tadi ya, tuh dengerin, kalian melakukan hubungan bebas, pergaulan bebas saja sudah berdosa ya, apalagi sempat kalian tidak bertanggung jawab atau yang menggugurkan apapun alasannya ya. Orang Indonesia tuh lucu Mas Yawi. Langge. Makanan haram dia takut sekali. Tapi perbuatan haram dilakukan. Nah, terus makan uang haram dilakukan. Tapi ngeliat babi, ngeliat segala macam yang makanan haram, ngeliat anjing najis. Ya, semoga kita manusia-manusia yang cerdas. Ayo. Ya, kalau misalnya menurut agama kita haram, jangan dilakukan. Ya semuanya, jangan itu aja. Jangan pergaulan bebas juga kau. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian wah Kimacan saya sudah terlanjur, pertanggungjawabkanlah atas semua yang kamu lakukan. Ya, karena hukum semesta itu sangat kuat sekali. Betul. Ya, nggak ada kompromi manusia. Betul. Ya, Gemini semangat ya. Semangat ya. Habis itu barulah menyongsonglah hidupmu, ya. Atur strategi bagaimana ke depannya, ya. Sudah sampai pencapaianmu. Ngaten ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, sebuah atau sesuatu keinginan akhirnya Tuhan mudahkan gitu Gigi ya di saat yang tepat. Nah ini tadi untuk semua. Dan ini mungkin juga untuk kalian, mohon maaf apabila kalian mempunyai anak angkat, jangan kalian remehkan anak angkat. Betul. Karena yang itu titipan yang sangat mulia loh itu. Betul sekali ya, karena yang bisa mengangkat derajat kalian itu anak kandung belum tentu juga, karena bisa jadi anak angkat juga. Jadi tolong kalian mempunyai anak angkat, besarkanlah dengan kasih sayang yang baik gitu ya. Jangan malah dibully, jangan malah siksa, jangan malah dimanfaati. Betul ya, tidak boleh seperti itu ya. Nah, dan ini juga Mas Cair mau informasikan untuk semua anak angkat yang di luar sana, apabila memang ibu kalian, keluarga angkat kalian itu benar-benar menyayangi kalian ya, jangan kalian merasa sok paling teraniaya ya. Jangan merasa bahwa dunia tidak adil karena kau tidak bisa menemukan ibu angkatmu, tidak bisa menemukan ibu kandungmu ya. Mas Jawir kasih tahu ya, tidak boleh seperti itu. Ibu kandung memang mencurahkan, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kamu, tapi ibu angkatmu yang membesarkan kamu dari kecil sampai gede, yang dia pertaruhkan tidak hanya nyawanya sayang ya.
Yang dia pertaruhkan kan harta benda yang dia pertaruhkan untuk nyukupi kebutuhan kamu, untuk beliin susu kamu. Ya, betul. Berbagi. Ya, jadi ya hormati juga, jangan kau malah membenci ibu angkatmu. Ya, Ki. Ada di luar sana berkata, terus salah nggak Ki Macan? Gemini itu tidak mengangkat ibu kandung. Ya, padahal si Gemini udah mampu saat ini. Itu pilihan dari manusia. Tergantung dari awal. Apabila anak ini dititipkan, ya, anak ini dititipkan baik-baik dengan seseorang, maka si anak ini wajib untuk mengangkat ibu kandungnya. Tapi pada saat dari awal ceritanya, anak ini sudah dibuang dan diniatkan untuk mati, dibunuh, ya, maka pilihan dari si manusia, yaitu si anaknya, berhak untuk memilih meninggalkan atau merangkul. Tapi kebanyakan dari kisah-kisah Rogo Sukmo, ya, karena mereka tahu awalnya dia ingin dibuang dan mau dibunuh, ya. Makanya kebanyakan besar untuk mereka tidak, karena Tuhan sudah menghukum si pelaku tersebut. Biasanya seperti itu. Gitu ya, Rek, ya. Aduh, baik, nanti Ki Macan setelah ini Mas Darwin kan Tuhan akan mematikan yang mana kebahagiaan ataupun perlindungan yang ada di kehidupannya. Biasanya seperti itu. Makanya nggak heran kalau ibu, mohon maaf, yang di Rogo Sukmo tadi, ibu kandungnya dengan keadaan kondisi seperti itu dan anaknya nggak ngurus. Ya. Ya, Ki, ya. Itu karmanya. Karma, ya. Takutlah kalian sama karma, ya, Rek, ya. Baik, nanti setelah ini Mas Darwin menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak yang akhirnya bisa melunasi hutang di tahun 2025. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak. Akhirnya kamu bisa melunasi semua hutang-hutangmu di tahun 2025. Ya, apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan, ya, ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu, niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual.
yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Ya, minyak kenanga ini ingat bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya, dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi. Gunakan ini. Wah Ki Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan, doakan, ya Allah ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini. Ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tahu-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. Nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila
admin 1, admin 2 tidak membantu kalian introspeksi. Ya, Kim Acen kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya ya, perbaikin dulu diri kalian. Apa yang salah? Ya. Gitu nggih ya, dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot beserta Kitab Prabu untuk menerobos dimensi portal tahun 2025. Ada berapa zodiak yang akan bisa melunaskan hutang piutangnya di tahun 2025. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya, seperti biasa saya ingin menggunakan parfum aura, yaitu parfum Sang Jagat, yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh, membuka aura positif ya, menghilangkan kesialan, membersihkan energi-energi negatif seperti karakter-karakter negatif. Ya, karena kelebihan dari parfum Sang Jagat ini bisa memproteksi tubuh kita ataupun melindungi tubuh kita dari pengaruh-pengaruh buruk di luar sana. Ya, jadi kalau misalnya keberuntungan kalian suka tidak ada, ya, jodoh jauh, pasangan selalu berantem, gunakan parfum Sang Jagat. Ya, karena biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya, bekerja sehari-hari, dan juga untuk saya bertemu orang banyak. Sehingga saya masih stabil untuk menjaga energi positif saya. Ya, karena kalian kalau sudah mempunyai energi positif, ya, saya yakin kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, rezeki pasti akan datang. Betul. Karena mereka semua itu akan datang kepada magnet-magnet positif. Betul. Mampu menarik kebaikan-kebaikan juga kalau kalian sudah positif. Yang positif mendatangi. Wanginya itu enak sekali di hidung ya. Hidung, tidak menyengat. Ya, sengaja saya cari tidak menyengat. Wangi yang nggak nyengat. Karena apa? Kan ini kan bisa dipakai sehari-hari. Bukan minyak wangi dukun negatif yang di luar sana strong sekali. Tidak. Ini wanginya enak. Selain kalian mendapatkan wangi, kalian juga bisa mendapatkan manfaat di balik itu semuanya. Alhamdulillah. Bagi parfum aura parfum Sang Jagat, maharnya 200.000, syarat yang diperlukan Kim Acen, nama lengkap dan golongan darah. Kita akan lihat ada berapa zodiak yang akhirnya bisa melunasi hutangnya di tahun 2025. Kira-kira ada berapa Wow, zodiak ya? Power. Ya, di sini ada petir dan terjangan ombak. Artinya ini agak banyak ini. Oh, banyak. Ada berapa? Kalau banyak setengahnya 6, kalau lebih 8. Ada 8 zodiak yang mampu membayar hutang, melunasi, bukan membayar ya. Kalau membayar itu masih ada. Oh, ini melunasi. Tapi ini ya. melunasi. Masya Allah, Ya, tabarakallah. melunasi Alhamdulillah. hutangnya. Loh, amin. Ya, di tahun 2025. Jadi, di tahun 2025 ini, 8 zodiak ini ya ditakdirkan untuk melunasi, bukan membayar. Melunasi semua hutang piutangnya. Jadi apabila di tahun 2025 hutang-hutang kalian sudah lunas, 2026 ya jangan punya hutang. Betul, amin. Ya, Lebih enak amin. tenang kan tidak punya hutang. Betul. Nggak ada duit kan tenang. Laras. Nah, ini sudah tidak ada uang, besok ada tagihan. Benar Itu yang setengah mati. Ya. Betul. 8 zodiak yang mempunyai takdir akan bisa melunasi hutangnya di tahun 2025. Alhamdulillahirabbil alamin. Akeh ya Ki ya. Orang kalau udah nggak ada hutang itu ya tenang hati dan pikiran. Amin ra ya. Kalau tadi Mas Jamil cepat lunas Ki. Libra nomor setunggal ada 8. Libra nomor setunggal ya. Aries. Nomor 2 Aries, guys. Ono 8 rek akeh iki ya. Sagittarius. Sagittarius nomor 3. Aquarius. Gemini. Gemini. Kurang 3 Ki. Taurus.
Taurus kurang 2. Pisces, Iya, terima Cawir kurang 1 yang terakhir. Ki. Cancer. Yang terakhir. Ya, Cancer. 8 zodiak ini mempunyai elemen air, ya. Elemen air itu elemen yang sangat bagus, ya, karena dia sumber kehidupan, ya. Terus sudah dia punya elemen air dan angkanya 8, ya. Rezeki tak terputus, ya. Jadi Tuhan memberikan rezeki tak terputus untuk usaha dan kerja kerasmu di tahun 2025 untuk melunasi hutang. Jadi apabila kalian diberikan rezeki di tahun 2025, ingat fokus. Melunasi hutang. Lunasin hutang, lunasi hutang, ya. Maka hutang itu akan lunas. Masya Allah. Tapi pada saat kalian baru sekali bayar hutang, habis itu shopping, habis itu holiday, habis itu beli banyak branded, Flexing. hutangnya nggak habis nanti sayang. Betul. Ya, nanti pada saat uang kamu habis, hutangnya nggak habis-habis. Padahal kesempatan untuk lunasin ada. Betul. Jadi untuk 8 zodiak ini, ya, diusahakan di malam tahun baru nanti, Beres. ya, bilang, ya Allah, ya Tuhanku, harapan terbesar dari saya bermohon kepadamu, ya Allah, ya, tujuan utama saya, berikan rezeki yang berlimpah, tak terduga dan tak terkira, Amin ya Allah. untuk melunasi, bukan membayar, ya, untuk melunasi semua hutang piutangku. Masya Allah. Amin ya Allah. Ya, tapi ingat pada saat kalian berdoa jangan lupa. Baru dapat rezeki sedikit udah beli iPhone. Pada rezeki sedikit nyoba cicil yang lain. Lagi ojo yo rek yo gila rek. Ya, itu makanya alam semesta suka tidak percaya dengan manusia tuh kayak gitu. Kenapa? Jin-jin pesugihan di luar sana mempunyai peraturan dan persyaratan yang luar biasa sekali. Karena si manusia suka lupa diri. Ya. Nah, jadi apabila nanti untuk 8 zodiak ini, ya, utamakan itu. Betul. Ya, kalau udah lunas barulah ditabung. Dengerin rek nabung. Ya, saya yakin orang-orang di luar sana mencari rezeki bukan hanya untuk ditabung saja, Ki Macan. Iya tahu, karena mereka mencari rezeki kadang-kadang cukup untuk kehidupan, cukup untuk keluarga, karena mereka tulang punggung, boro-boro untuk nabung. Ya saya mengerti, ya. Tapi pasti suatu saat nanti akan diberikan Tuhan rezeki yang besar. Nah, disitulah pada saat ada rezeki yang besar, kamu tabung sayang. Harus Ya, nabung, belajar tabung. nabung rek harus. Ya, jadi pada saat kamu tidak ada uang, kamu nggak repot-repot lagi. Karena ada tabungan. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta untuk membantu mereka, menuntun mereka untuk bisa melunasi hutang piutang. Ngoten iki Nah, alhamdulillah. visi harus diingat. Sampai lali. Ya, visi. Lunas Udah dapat hutang. uang besar, malah mau kredit rumah, kredit mobil, belum pasti untuk bayarnya gimana, ya. Visi yang pertama. Tulis rek yang lunasi hutang. Nah, ayo ya ditulis yang gede ngono dek pintu masuk ngono kena gak lali kalian iki. Jangan tergiur dengan keberhasilan orang lain. Ya, orang lain karena mentang-mentang kalian dapat rezeki tak terduga banyak, ya, untuk bayar hutang, ngelihat orang punya baju bagus, Pengen. saya dari dulu loh Pengen seperti seperti ini, mumpung, jangan. aja. Ngeliat orang tuh mas-masnya banyak, saya dari dulu belum pernah, saya pengen, jangan. Hati-hati. Lunasin dulu. Yang pertama hutang piutang itu, ya, hutang piutang riba, ya, rentenir pertamain. Yang Ya. hubungannya. Kedua yang koperasi harian, ya. Ketiga bank, lunasin semuanya. Itu riba semuanya. Yang membuat pikiran, hati, keuangan seret tuh itu. Memang ya kan. Ya karena kemikir terus ya Ki. Ya waduh, semoga kita semua dibebaskan dari utang-utang riba ya Raya. Amin ya Allah ya. Dan tenang hati pikiran. Iya. Orang-orang yang mempunyai 8 zodiak ini, ya, akan dipermudah oleh Tuhan dan alam semesta untuk mendapatkan rezeki dari hasil kerja kerasnya, usahanya, dan perjuangannya.
di tahun 2025. Alhamdulillah. Asalkan mereka tidak tergiur dengan barang-barang mewah yang belum pernah dia inginkan. Itu tadi saya bilang ya. tadi ya. Jadi apabila mereka sudah lulus untuk membayar semua hal-hal hutang piutang, maka rezeki itu bisa dimanfaatkan untuk keluarga. Olah gue nggih. Jangan malah diadukan diadu nasib dengan judi. Aja ya Rek ya. Hutang lunas, Nanti tumbuh hutang lagi. Gara-gara judi. Ayo. Jangan ya Rek. Ya wis ora usah judi ya Rek. Ya. Alhamdulillah. Ya. Hindari dari pinjam meminjam uang kepada orang lain. Jadi apabila kalian diberikan tanggung jawab dari Tuhan dan semesta berupa uang yang berlimpah untuk membayar hutang, hati-hati akan ada seseorang yang akan meminjam uang kepadamu, ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya dia akan menjadi musuh terberatmu. Pilih. Gue. Ayo. Bukannya kita pelit untuk meminjamkan uang, bukan. Tapi kita menjaga, menghindar dari perselisihan. Lebih baik kalian sumbangin sajalah. Misalnya minjam 5 juta dong, ya ini saya punya 200, ambil aja lah. Karena kalian pinjamin, nanti pas nagihnya berantem. Enggak kalian pinjamin, itu ujungnya berantem. Iya. Karena paling apel. Jadi itu tadi, dipinjamin atau enggak dipinjamin, ujung-ujungnya berantem. Ya. Oke. Ayo ya, diwanti-wanti ini sudah sama Kimacan. Di sini ada kartu orakel saya ya. Awan artinya pergerakan ke hal yang baik. Jadi di tahun 2025 bekerja keraslah ya, berusahalah ya, jujurlah ya, bertanggung jawab, semangatlah. Tuhan akan memudahkan segala sesuatumu untuk mencapai ke hal yang jauh lebih baik lagi dari kehidupanmu di sebelum-sebelumnya. Ngoten ya Ki, ya alhamdulillah Ki dengerin. Jujurlah, bersemangatlah, bekerja keraslah ya Ki ya. Kalau kalian inginkan kebaikan rezeki dari Tuhan ya. Ya, ini yang terakhir ya. Apapun keluh kesahmu untuk masalah keuangan ya, itu akan dipermudah. Tapi cobaannya adalah kesehatan ya, dan asmara. Ini yang terakhir. Jadi hutang piutang selesai nih, karena rezeki banyak nih, tapi ada cobaannya ya, yaitu kesehatan dan asmara. Jadi nanti tiba-tiba dia sakit begitu ya, bagaimana Ki? Betul. Ki ya. Pintar-pintarlah, bijak-bijaklah kalian nanti apabila memang kebaikan, rezeki melimpah itu mendatangi kalian gitu ya Ki ya. Kalau seandainya untuk masalah asmara, kalau kalian pamer dengan keberhasilan kalian, ya pasti nanti akan menggerumungi orang-orang yang mengincar harta kalian. Betul. Kalau yang sudah berumah tangga ya itu tadi. Ya. Nggak usah pamer-pamer pokoknya ya Ki ya. Kalau yang berumah tangga pun juga demikian. Jaga istri kalian. Di saat kalian di titik puncak banyak duit, itu semua karena doa-doa orang yang berada di samping kalian. Nanti udah berada di puncak, kamu lupa sama yang menemani. Kebanyakanlah seperti itu. Betul. Bilangnya bahwa istri sudah tidak perhatian lah atau apalah. Istrimu itu sing memperhatikan bajumu, cucianmu, bersihin rumah dan lain sebagainya, kok nggak perhatian. Giliran di WA-in sama perempuan di luar sana yang memang pekerjaannya seperti itu, kowe merasa bahwa dia lebih baik daripada istrimu. Betul. Sehat kowe. Aja kayak ngono ya. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macam. Kalau untuk sifat karakter positif apa ini Ki yang harus ditonjolkan? Sudah itu tadi ya. Berusaha, bekerja keras, jujur ya, bertanggung jawab, optimis ya. Itu tadi. Tuhan akan mempermudah itu semua. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Jangan sampai kerja 1 hari, liburnya 2 minggu. Lagu ya, semangat itu. Sakit kepala sedikit, sakit meriang sedikit nggak masuk. Berharap hutang piutang lunas. Ingat ya, permasalahan hutang piutang satu solusinya. Kerja keras. Bekerja. Kalau kalian malah ngedrop, kalau kalian banyak mengeluh, hutang nggak bakal lunas. Betul sekali. Tapi ya itu tadi, untuk melunaskannya
harus kerja keras. Betul Ya. sekali. Sudah selesai pekerjaan ini, double pekerjaan lagi tempat pekerjaan lain. Iya. Tujuannya untuk bayar utang. Tuhan akan memberikan kemudahan buat orang-orang yang berusaha. Ingat, semakin banyak kalian berusaha ya dalam suatu tujuan ya, Iya. Tuhan akan memberikan celah untuk kehidupanmu. Jangan khawatir. Betul ya, dengerin ya. Semoga ini kakak-kakak yang di luar sana yang sedang mengalami problem tentang permasalahan hutang piutang menjadi semangat dan optimis. Jangan suka mengeluh. Orang itu jangan mengeluh. Banyak hutang. Lah hutang kan ada sebab dan akibatnya. Iya, nggak mungkin langsung ada hutang. Muncul-muncul. Kalian harus introspeksi. Introspeksi. Kemarin kenapa ya? Kenapa hutang ini ada? Ya, lihat ke belakang. Ke belakangnya. Oh iya ya. Kemarin kan saya mengajukan pinjaman. Buat oh ini. iya ya. Kemarin kan saya mau beli ini karena mau keburu-buru gitu loh. Nah, lihatnya ke belakang, jangan lihatnya hutangnya. Betul. Karena apabila kalian lihat di belakang, kalian akan tahu pelajarin. Oh, lain kali jangan kayak gini nah. Susah ternyata. Tuh, itu namanya bisa introspeksi. Jangan sampai gue ngeluh udah kerja ganti bulan bukannya utang lunas tapi nambah-nambah. Gak mungkin utang itu tiba-tiba nambah kalau kamu gak nambahin dewe. Betul. Yuk. Lalu boten. Nah, ya kan, apalagi kalau seandainya kamu pinjaman di bank pun juga nambah pun juga pasti kan ada perhitungannya. Nah, makanya ayo untuk semuanya, semua pasti mempunyai problem yang permasalahan hutang piutang. Tapi kembali lagi introspeksi dan memperbaiki dan bekerja keraslah ya untuk bisa melunasi hal tersebut. Jangan nyalahno Tuhan ya. Di saat kamu lahir brojot, Tuhan nggak langsung bebani hutang piutang pada dirimu kok ya. Semuanya sama kok. Dilahirkan dengan yang sama. Oke. Ya, Ngoten tinggal iki, proses hidupnya aja. Betul, itu kerjaan ojo ngeluh ae. Oh, Mas Jawir ayo semangat kok ya. Harus semangat re. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau spill untuk medianya Ki Macan. Nah, Mas Jawir ini pun jangan kalian pikir itu juga mempunyai problem. Juga mempunyai problem Yogi ya, tapi kembali lagi harus Berarti manusia. masih manusia. Ya, karena semua manusia yang hidup di bumi dunia ini ya, mau dia kaya, mau dia miskin ya, mereka sedang berjuang dengan permasalahannya masing-masing. Jadi kalian tidak sendiri. Ya. Ingat, kita hanya hamba. Hamba sebagai manusia yang diciptakan di dunia ini untuk pertumbuhan dengan iman-imannya. Ya. Bukan untuk mengeluh. Kalau mengeluh itu iblis nasional. Ya, jangan sampai mengeluh ya. Mas Yaudah nggak suka kalau kalian ngeluh ya. Semua harus semangat. Makanya itu ya, pakai medianya Ki Macan itu dengan baik. Nah, ini tadi yang pakai Ki Macan ini memang selain untuk memproteksi diri dari hal-hal pikiran-pikiran negatif dengan bisik-bisikan para setan-setan yang membuat kita males. Ini parfum Aura, parfum Sang Jagat ini pun dilengkapi dengan gelang tricakra loh, Rek ya. Gelang tricakra ini mempunyai makna karena mempunyai 3 warna sama seperti di parfumnya ya. Gelang tricakra ada yang warna biru, warna kuning dan juga warna hijau. Biru sendiri ini untuk membantu untuk pikiran. Hijau menumbuhkan sifat empati ya. Kalau kamu mudah berempati, mudah mengulurkan tangan untuk membantu, kebaikan yang kalian tanam itu akan menjadi penolong kalian pada saat kalian di masa kesulitan. Nah, Ki ya, yang warna kuning ini pun untuk perilaku supaya apa perilaku kalian itu tidak keluar dari jalur. Yo Ki ya, ini gelang tricakra. Nah, ya Mas Jawir masih pakai ini gelang tricakranya karena ya memang tiap hari pakai parfum Aura, parfum Sang Jagat yo Ki ya. Nah, selain itu kalau kalian tidak lolos seleksi di parfum Aura, parfum Sang Jagat, hubungi di admin 3 ini untuk parfum energi bulan purnama. Ini juga ada gelang yang menjaga si pemakainya itu namanya gelang jaga raga. Ini ada gelang jaga raga yang menjaga raga ya. Nih parfum energi bulan purnama, ada batu sirkonnya. Nanti kalau sudah habis disimpan di dompet, di tempat uang tanpa dibungkus, tanpa diberi alas. Diikuti petunjuknya karena fungsinya untuk membantu menarik energi-energi agar dompet kalian nggak kosong, ono duitnya terus. Ngonten nggih Ki ya. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, mahar dari parfum Aura, parfum Sang Jagat itu 200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan
golongan darah. Yeah. Kalau parfum energi bulan purnama itu nama lengkap dan zodiak ya, Rek ya. Nah, kalau begitu saatnya Mas Jair mengingatkan yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri ya. Para subscriber Pintu Misteri monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan dan penerawangan Ki Macan. Sedangkan untuk media-media Ki Macan yang lainnya monggo bisa dicek di sini. Kagem sedayanipun ada media-medianya Ki Macan di bawahnya lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya yang membantu ya. Dan untuk toko online monggo buruan dilihat di Shopee, di TikTok carian nama tokonya Pintu Misteri, namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Jika sudah, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesabaran adalah kunci kebahagiaan. Jangan terburu-buru, karena kesabaran akan membawamu kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Ngoten ya Ki ya. Jangan terburu-buru ya Ki ya. Jangan menuruti ego dan emosi ya Ki ya. Karena iblis setan sering masuk di ego dan di emosi tersebut, sehingga nanti hilang kesabaran, salah mengambil keputusan dan penyesalan. Betul. Matur nuwun. Saya Mas Jair Dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.